Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu tentang kejutan yang akan hadir dalam waktu dekat. Kita akan lihat ada kejutan apa yang akan hadir untuk kamu dalam waktu dekat. Kita akan tulis judulnya. Kejutan yang akan tiba dalam waktu dekat. Oke, kita sudah punya judulnya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya, tentang kejutan yang akan tiba dalam waktu dekat. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Kejutan yang akan tiba dalam waktu dekat. Sekali lagi tanyakan dalam hati, kejutan yang akan tiba dalam waktu dekat. Sekali lagi ya. Kejutan yang akan tiba dalam waktu dekat. Oke, Tarotku tebar kartunya. Kita akan mulai dari 4 buah cerita awal. Semoga cerita kamu ada di sini ya. Kita punya 4 buah cerita awal. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Ini untuk kamu yang berada di sebuah kondisi di mana saat ini sepertinya hal-hal yang hendak kamu lakukan ada aja hambatannya. Hubungan terhambat, pekerjaan terhambat, bisnis terhambat. Cerita Knight of Pentacle, Knight yang tidak bergerak, di mana hal-hal yang ingin dilakukan ya sepertinya benar-benar ada halangan. Seperti ada tembok pembatas sehingga kamu nggak bisa menyelesaikan atau nggak bisa maju. Ada aja halangannya. Jika kamu berada di kondisi seperti ini, sedang ada halangan, banyak halangan dan susah untuk maju, kamu masuk cerita yang pertama ya. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Cup ya. Ini untuk kamu yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama orang yang kamu sayangi. Ini cerita Cancer ya. Cerita di mana lebih banyak waktu kamu bukan bekerja, tapi untuk bersama dengan orang yang kamu sayang. Mungkin kamu melepaskan pekerjaan kamu untuk bisa nemenin orang yang kamu sayang. Ini juga masuk cerita yang kedua. Atau untuk kamu yang memilih untuk di rumah aja nemenin keluarga, cerita yang kedua. Atau mungkin memilih untuk bekerja di tempat orang tua kamu bekerja sebelumnya, atau meneruskan usaha orang tua, di mana kamu berkorban untuk orang yang kamu sayangi. Kamu memilih untuk melepaskan apa yang mau kamu kejar dan kamu memilih untuk bersama dengan orang yang kamu sayangi, dengan keluarga. Mulai dari meneruskan usaha keluarga, bersama dengan keluarga, nemenin pasangan. Nah, cerita seperti ini ya. Cerita kedua. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ini untuk kamu yang sedang jatuh cinta atau sedang dalam cerita cinta yang menggebu-gebu. Bisa aja yang baru married, bisa aja yang baru jadian, yang dimana kamu selalu inginnya bareng sama orang yang kamu sayang. Jika kamu ada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang ketiga ya. Selanjutnya cerita yang keempat. Ini kartu yang muncul adalah kartu The Tower ya. Cerita tentang Mars, cerita tentang ujian. Ini untuk kamu yang berada di kondisi benar-benar gak nyaman dalam hidup, sedang banyak ujian, hubungan-hubungan yang lagi berat-beratnya, konflik yang berkepanjangan. Ada kehadiran orang ketiga di hubungan kamu dan dia, ada problem besar di keluarga kamu, ada masalah di pekerjaan, atau mungkin hal-hal yang dimana ya tidak mudah kamu hadapi. Kalau yang tadi ini penundaan, yang ini enggak. Yang ini lebih ke arah kamu sedang diuji di banyak hal. Apa yang kamu bangun hancur, ini juga bisa. Hubungan yang kamu bangun berantakan, pekerjaan kamu kacau, cerita-cerita nggak enak tentang hidup.
Jika kamu sedang berada di kondisi seperti ini, kamu masuk cerita yang keempat ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama, kejutan untuk kamu yang sedang berada di kondisi banyak penundaan, banyak halangan dalam hidup. Kartu pertama, cerita 7 Pentacle. Cerita Saturnus yang berada di Taurus. Kamu akan mulai menemukan penyebab-penyebab hal-hal yang menghambat kamu. Saturnus planet yang membawa limitation, Taurus tentang hal-hal real, hal-hal nyata, hal-hal yang kamu miliki. Hambatan-hambatan yang menghambat apa yang sedang kamu kerjakan, ini akan mulai bisa kamu temukan ya. Jadi untuk kamu yang lagi banyak penundaan, gak perlu khawatir, dalam waktu dekat akan ada jawaban-jawaban dari apa-apa saja yang tertunda. Kemudian kartu kedua ada kartu Ace of Wands. Kamu akan menemukan lagi semangat kamu, passion kamu, gairah kamu. Dan kalau kamu single, bisa jadi ada cerita kamu jatuh cinta. Kalau kamu gak single, cerita 1 tongkat, kamu menemukan hasrat kembali, hati-hati. Karena bisa aja kamu ketemu seseorang yang membangkitkan rasa cinta lagi dalam hidup kamu. Tapi kalau udah ada pasangan, hati-hati ya. Kemudian kartu yang ketiga adalah kartu King of Pentacle. Kamu akan bisa berlaku atau bersikap dengan cerdas dan cerdik dalam situasi ini sehingga solusi-solusi yang menghambat kamu bisa terselesaikan. Nah ini positif ya, jadi untuk kamu yang lagi banyak penundaan gak perlu khawatir. Dalam waktu dekat alasan kenapa tertunda mulai ketemu. Bahkan ada cerita semangat muncul, jatuh cinta, ketemu orang yang membangkitkan lagi semangat kamu. Dan problem-problem kamu bisa selesai, di mana di akhir cerita kamu dapat hal-hal positif. Cerita King of Pentacle ya. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu cita-citakan, kamu bisa mendapatkan keuntungan, kamu bisa mendapatkan relasi dan hubungannya, cerita positif. Kemudian cerita kedua untuk kamu yang udah banyak mau berkorban untuk orang yang kamu sayang dan memutuskan untuk memprioritaskan mereka daripada impian kamu atau hal-hal lain yang ingin kamu kejar ya. Kejutan yang akan hadir untuk kamu, cerita pertama, akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu. Kartu Death ini suatu perubahan yang ekstrim. Bukan perubahan kecil tapi perubahan besar dalam kehidupan kamu. Kita akan lihat ke arah mana nanti perubahannya ya. Kartu kedua adalah kartu Justice. Ini cerita masa lalu yang menghambat kamu. Hal-hal lama yang mungkin membebani kamu yang berasal dari masa lalu. Ya mungkin ada orang-orang gak suka dari masa lalu yang kamu hindari. Atau cerita-cerita lama yang kamu pengen gak terungkap. Nah ini akan selesai. Kemudian kamu akan diperlakukan adil oleh lingkungan sekeliling kamu. Kalau kamu merasa diperlakuin gak adil, kalau kamu merasa mungkin dikorbankan, kamu merasa dimanfaatkan, nah ini hal-hal ini akan terjawab dan kamu akan mendapatkan situasi di mana lingkungan sekeliling kamu akan mulai berlaku adil sama kamu. Mulai dari keluarga, teman-teman, tempat bekerja, lingkungan kamu akan melihat kamu dari sudut pandang baru. Suatu perubahan besar yang terjadi, mereka akan memperlakukan kamu dengan baik dan adil. Kemudian kartu ketiga adalah cerita Hermit. Ada bantuan dari seseorang atau sosok atau mungkin seseorang yang kamu gak pernah sangka-sangka. Atau mungkin kamu udah kenal tapi kamu gak pernah berpikir dia adalah orang yang akan bantu kamu. Cerita Hermit ini cerita bantuan dari alam semesta. Bisa datang dari siapa saja, dari orang yang udah kamu kenal atau mungkin sama sekali gak kamu kenal. Akan memberikan bantuan sama kamu sehingga membuat kondisi hidup kamu akan lebih baik ya. Kemudian selanjutnya ini untuk kamu yang lagi cinta-cintaan ya. Kejutan indah atau kejutan yang akan datang dalam waktu dekat. Kita nggak tahu indah apa enggak ya. Kartu pertama ada cerita 10 Pentacle. Akan ada momen di mana berkumpul bersama keluarga. Jadi kalau kamu baru jadian, mungkin dalam waktu dekat bisa aja pasangan kamu ngenalin kamu ke keluarganya. Ada kumpul bersama-sama, cerita berkumpulnya keluarga. Merkuri di Virgo. Kedatangan Merkuri di Virgo membawa suatu kondisi akan ada berkumpul bersama-sama dengan keluarga, bukan kecil tapi besar. Dan suasana ini cukup menyenangkan di awal ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ada cerita dua, akhir sebuah fase lama dan awal sebuah fase baru. Untuk kamu yang baru jadian, bukan gak mungkin hubungan kamu akan jadi ke arah hubungan serius. Bisa aja ke arah pernikahan. Untuk kamu yang udah menikah, jika kamu memang menunggu-nunggu mungkin kepingin punya momongan dalam waktu dekat, ini bisa segera terwujud. Jadi ini adalah suatu berkah, suatu kondisi indah di mana kamu bisa berkumpul bersama keluarga besar kamu, orang-orang yang kamu sayangi, dan ada hal-hal yang udah ditunggu lama. Ini akan bisa segera terwujud mulai dari mungkin pernikahan, punya keturunan, atau mungkin ada problem yang selama ini terjadi di keluarga, ini akan bisa terselesaikan. Atau mungkin bantuan-bantuan dari keluarga yang kamu harapkan membantu kamu, ini juga bisa kamu dapatkan ya. Cerita baik, cerita positif dari keluarga. Kemudian kartu yang ketiga adalah kartu Queen of Wands. Kembali lagi, bantuan ada, kebersamaan ada.
Tapi memang masih ada orang-orang di lingkungan kamu, baik keluarga kamu, keluarga si dia, atau ya lingkungan tempat kamu yang memandang miring terhadap kamu. Dan ini membuat kamu kadang ngerasa gak nyaman. Cerita Queen of Wands ini cerita kurang menyenangkan. Masih tetap ada orang-orang yang sirik, yang iri, yang punya pikiran-pikiran buruk. Dan ini masih akan muncul, dan saat kamu dapat banyak bantuan dari keluarga dan lingkungan, mereka akan mulai bergosip lagi. Tapi kesampingkan aja. Tapi orang-orang ini tetap ada ya. Kita akan lanjut ke cerita yang keempat untuk kamu yang berada di sebuah kondisi yang sedang penuh ujian hidup. Mungkin ada kehadiran orang ketiga dalam hubungan kamu sama si dia. Mungkin ada problem besar di pekerjaan kamu, mungkin ada kerugian besar di pekerjaan kamu. Suatu hal yang gak positif, suatu hal yang mengecewakan dan menyakitkan. Kita akan lihat ada kejutan apa untuk kamu. Kartu pertama cerita Emperor. Kamu akan berada di sebuah kondisi harus menjadi orang kunci, harus memimpin. Harus menjadi orang yang bisa menolong diri kamu sendiri. Bantuan gak datang dari luar sana. Kalau tadi ada cerita Hermit ya di kartu yang kedua ini, cerita kedua bantuan. Yang ini enggak, kamu yang harus membantu diri kamu. Kamu gak bisa bergantung sama orang lain. Kamu gak bisa menunggu uluran karena kamu yang harus keluar dari situasi ini. Baik itu mungkin ada kehadiran orang lain di hubungan kamu, atau mungkin pekerjaan kamu berantakan. Yang bisa tolong diri kamu bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Kartu pertama. Kemudian kartu kedua. Ada hal-hal yang membuat kamu ragu. Ini cerita keraguan, cerita Moon yang ada di Libra. Saat kamu ragu, berhenti untuk melogika, berhenti untuk berpikir, tapi dengar suara hati kamu. Jadi pemimpin untuk diri kamu, ambil keputusan untuk kamu. Kemudian kartu yang ketiga, di sini ada cerita Ace of Swords ya. Kamu memiliki pengetahuan, kamu punya kemampuan. Biarpun mungkin saat ini kondisi kamu bisa dikatakan kurang oke, kurang menyenangkan, penuh ujian. Tapi yang bisa membantu diri kamu bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Dan kamu punya kemampuan itu. Untuk kamu yang berada di cerita yang keempat, yakin pada diri kamu. Kamulah yang bisa membantu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Berhenti menunggu uluran dan bantuan. Berhenti berharap dia berubah dan mengerti kamu. Kamu yang harus ambil langkah. Jika memang kondisi gak enak, kamu gak nyaman, ambil langkah untuk keluar dari kondisi ini. Jangan biarkan keraguan kamu membuat kamu tidak mengambil tindakan ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang kejutan yang akan tiba dalam waktu dekat. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.